Tony yang baca aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang pengelolaan pendidikan. Untuk materi di sini kami ada berjumlah 5 orang. Pertama ada Suci Widianingsih dengan NIM A1C3 19014. Yang kedua ada Putri Selasi NIM A1C3 19025. Yang ketiga ada Dwi Aryani dengan NIM A1C3 19028. Lalu ada Galuh Pratiwi dengan NIM A1C3 19017. Dan yang terakhir ada Tiara Hazian Rizky dengan NIM A1C3 19032. Bila di sini saya akan membacakan materi yang pertama, pengertian kurikulum dan pengelolaan. Pengertian kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bab 1 disebutkan tentang pengertian kurikulum sebagai seperangkat rencana dan juga pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan merupakan kegiatan engineering, yaitu kegiatan to the product, to implement, and to the appraise the effectiveness of the curriculum. Pengelolaan juga diartikan sebagai upaya menata sumber daya agar organisasi terwujud secara produktif. Lalu ada pengertian pengelolaan kurikulum. Pengelolaan kurikulum berkaitan dengan pengelolaan pengalaman belajar yang membutuhkan strategi tertentu, sehingga menghasilkan produktivitas belajar bagi siswa. Pengelolaan kurikulum harus diarahkan agar proses pembelajaran berjalan dengan baik, dengan tolak ukur pencapaian tujuan oleh siswa agar tujuan pendidikan tersebut dapat tercapai. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai ruang lingkup pengelolaan kurikulum. Di mana yang pertama di sini ada perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum adalah perencanaan kesempatan belajar yang bertujuan untuk membina peserta didik ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan. Perencanaan merupakan proses seseorang dalam menentukan arah dan menentukan keputusan untuk diwujudkan dalam bentuk kegiatan atau tindakan yang berorientasi pada masa depan. Kemudian ada pelaksanaan kurikulum, di mana pelaksanaan kurikulum adalah penerapan program kurikulum yang telah dikembangkan yang kemudian diuji cobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan dengan menyesuaikan terhadap situasi di lapangan. Di mana untuk prinsip-prinsip pelaksanaan kurikulum itu ada 3. Yang pertama yaitu perolehan kesempatan yang sama, yang kedua berpusat pada anak-anak, dan yang terakhir adalah pendekatan dan kemitraan. Kemudian ada penilaian kurikulum, di mana penilaian kurikulum adalah proses pembuatan pertimbangan berdasarkan kriteria yang disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan untuk membuat keputusan mengenai suatu kurikulum. Kemudian ada perbaikan kurikulum. Untuk perbaikan kurikulum, intinya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang dapat disoroti dari 2 aspek, proses dan produk. Kriteria proses menitik beratkan pada efisiensi pelaksanaan kurikulum dan sistem instruksional. Sedangkan kualitas produk melihat pada tujuan pendidikan yang hendak dicapai dan output atau kelulusan siswa. Kegiatan-kegiatan pengolahan kurikulum. Yang pertama itu ada kegiatan yang berkaitan dengan tugas guru. Yang kedua itu ada pembagian tugas membina kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga itu ada kegiatan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pembelajaran. Dan yang keempat itu penyusunan jadwal pembelajaran. Yang kelima itu ada penyusunan program pembelajaran. Selanjutnya pengisian daftar kemajuan kelas. Selanjutnya kegiatan pengolahan kelas.
penyelenggaraan evaluasi hasil belajar, dan laporan hasil belajar, kegiatan bimbingan dan penyuluhan. Nah, selanjutnya itu ada tahapan pengolahan kurikulum. Yang A, tahapan perencana. GBPP merupakan produk dari perencanaan kurikulum yang dijadikan panduan bagi penyelenggaraan pendidikan di tingkat sekolah. Pada tingkat persekolahan, perencanaan kurikulum dimulai dari kajian terhadap GBP yang dirinci ke dalam rencana-rencana pembelajaran. Selanjutnya itu ada yang B, tahapan pengorganisasian dan koordinasi. Pada tahap ini, kepala sekolah mengatur pembagian tugas mengajar, penyusunan jadwal pembelajaran, dan jadwal kegiatan ekstrakurikuler. Yang C itu ada tahap pelaksanaan. Tugas utama kepala sekolah adalah melakukan supervise dengan tujuan untuk membantu guru menemukan dan mengatasi kesulitan yang dihadapi. Dengan cara itu, guru akan merasa didampingi pimpinan, sehingga akan meningkatkan semangat kerjanya. Selanjutnya itu ada tahap pengendalian. Pada tahap ini, paling tidak ada 2 aspek yang perlu diperhatikan, yaitu jenis evaluasi dikaitkan dengan tujuannya. Yang kedua itu pemanfaatan hasil evaluasi. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sepertinya itu yang dapat untuk kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.